فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian setelah itu penulis sebutkan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Khadijah. Di halaman 20 kata beliau, wawilduhu, harus dibaca begitu ya, wawilduhu, nggak boleh dibaca wawaladuhu. So kalau dibaca wawaladuhu itu keliru dalam syair. Syair itu kalimat yang berharokat itu paling maksimal 5 kata berharokat, paling maksimal 5. Samakatan, sim, mim, kaf, ta. 4 yang berharokat 1 sukun. Itu paling maksimal di dalam bahasa syair. Ya, kalau antum baca wa waladuhu 1, 2, 3, 4, 5. 6 yang berharokat, 1 yang sukun. Dan itu tidak ada di ucapan syairnya orang Arab. Jadi baca wa wilduhu menjadi mafa'ilun. Wa wilduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. Iya. Ada yang mengatakan bahwa dibaca ikhtilas ya, hazat takrim. Tapi saya pikir itu enggak perlu ya, karena timbangannya masih mustaqim. Fal awwalul qasimu haza. Itu masih di timbangan Bahrul Rajas, tidak ada masalah. Wa Zainabun Ruqayyatun Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah wa Tahirut Tayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi. Kata beliau, dan seluruh anak beliau, wilduhu, seluruh anaknya. Jadi kata walad itu dalam bahasa Arab itu digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kata walad. Iya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Sebut walad. Al-waladu lil firash. Yang walad laki-laki maupun perempuan. Cakupannya begitu. Jadi ini anak beliau semuanya laki-laki dan perempuan, kecuali Ibrahim, semuanya adalah anak Khadijah. Kecuali Ibrahim. Sebab Ibrahim itu putri itu putri dari istri beliau Maria. Dan dimaklumi ya bahwa Maria radhiyallahu anha, ya, Maria Al-Qutbiyah, beliau tadinya budak dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menikahinya. Nah, dari Maria ini lahirlah Ibrahim. Lahir Ibrahim. Baik. Selain daripada Ibrahim, semuanya adalah putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Fal awwalul qasimu, anak pertama adalah Al-Qasim. Hazat takrim, yang telah memperoleh pemuliaan. Iya. Jadi Al-Qasim ini anak beliau yang paling tua. Anak beliau yang paling tua. Dan ini yang pertama. Dan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kunya. Karena itu kunya Nabi siapa? Abul Qasim. Kunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beliau meninggal ketika masih kecil. Dari mengatakan bahwa beliau meninggal sampai mampu menunggangi kendaraan.
itu umurnya 2 tahun. Dan dia mengatakan bahwa umurnya waktu itu masih 17 bulan. Yang jelas meninggal masih di usia masih kecil. Iya. Kemudian dari anak yang disebut juga di sini, kata beliau, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah. Kemudian ada Zainab, Ruqayyah dan Fatimah serta Ummu Kulthum yang menjadi penutup anak-anak perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi seluruh putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan disebutkan bahwa semuanya wafat di masa hidup Nabi kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Jadi antara putri beliau adalah Zainab. Dan ini putri Nabi yang paling tua. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tua. Bahkan ada yang mengatakan keturunan beliau yang paling tua, lebih tua dari Al-Qasim. Dia anak pertama. Iya. Dan dimaklumi bahwa Zainab ini itu dinikahi oleh Abul As ibn Rabi', sahabat yang mulia Abul As ibn Rabi'. Dia punya beberapa hadits ya Abul As ini. Iya. Ya tadinya menikah di masa dia belum masuk Islam waktu itu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ada syariat hijrah, maka Zainab berhijrah. Iya. Kemudian setelah itu Abul As masuk Islam. Maka Nabi mengembalikan Zainab kepada Abul As. Ada yang mengatakan bahwa dikembalikan tanpa akad, dan ada yang mengatakan dikembalikan dengan akad baru. Iya. Jadi ini Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Ruqayyah, dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian memiliki anak yang bernama Abdullah. Iya. Tapi Abdullah sendiri itu meninggal di usia masih kecil, usia 4 tahun. Ada yang mengatakan usia 6 tahun. Dimaklum ya bahwa Utsman bin Affan itu di perang Badar beliau tidak ikut karena Ruqayyah sedang sakit. Karena itu Nabi perintahkan Utsman supaya merawat istrinya dan sekaligus menjaga perempuan mukminat yang berada di kota Madinah sebab para sahabat sedang berperang. Itu sebabnya kenapa Utsman ibn Affan tidak hadir di perang Badar. 3 hari setelah perang Badar, Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal. Iya. Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal. Ada yang mengatakan bahwa Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Tapi kalau penulis di sini beliau sebut Ummu Kulthum. Berikutnya dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tertib penulis adalah Fatimah. Iya, dan ini putri beliau yang paling mulia karena beliau adalah pemimpin para perempuan penduduk sorga. Syah di dalam hadits tentang hal tersebut. Iya. Baik. Keutamaan Fatimah itu sangat banyak sekali ya.
dari keutamannya radhiyallahu anha. Dimaklumi beliau dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan melahirkan beberapa putra dan putri, Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhsin, Zainab, Ummu Kulthum. Itu anak-anak Fatimah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu setelah Ruqayyah meninggal. Setelah Ruqayyah meninggal. Iya. Maka Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulthum. Karena itu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu digelari apa? Dunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena dia menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dari keutamaan Utsman. Sebab tidak ada di dalam sejarah ada seorang yang menikahi dua putri Nabi kecuali siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik. Jadi sekarang sudah berapa ini? 6 putra dan putri Nabi. Ada Al-Qasim, ada Ibrahim, itu 2 laki-laki. Kemudian 4 perempuan. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatim, dan ada Ummu Kulthum. Jadi ini sudah 6. Kemudian dikasih yang ke-7. At-Tahirut Tayyibu Abdullahi. Juga digelari At-Tahir At-Tayyib Abdullah. Jadi mengatakan ini yang ke-7. Wakila kullu ismin li fardin zahi. Ada juga yang berpendapat bahwa setiap nama adalah untuk seorang yang tampan. Yang maksudnya At-Tahir itu anak sendiri, At-Tayyib anak sendiri, Abdullah anak sendiri. Berarti menurut pendapat yang kedua, Nabi punya 3 anak yang lain. Nabi punya 3 anak yang lain. Jadi 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa cuma 1 Abdullah. Abdullah itu digelari At-Tahir, digelari At-Tayyib juga. Dan pendapat yang kedua bahwa Nabi punya 3 anak, Abdullah, At-Tahir, At-Tayyib. Iya. Jadi itu apa namanya? Silam pendapat di tengah para ulama. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama adalah seperti yang disebut oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Iya. Baik. Ya kalau dilihat titik kesepakatan yang disepakati itu 6. Adapun selain daripada itu silam pendapat terkait dengan hal tersebut. Baik. Ya kalau saya simpulkan dari urutan putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau menurut pendapat mayoritas ulama, putra-putri Nabi itu dari yang paling tuanya ya, Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Itu tertib di kalangan jumhurul ulama. Kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Iya. Kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Dan dia mengatakan bahwa yang paling muda dari putri Nabi itu Ruqayyah. Saya sudah sebutkan tadi. Ruqayyah. Baik. Adapun Ibrahim memang putra dari Maria Al-Kitbiyah. Dan itu dinikahi oleh Nabi di Medina. Dan seluruh anak-anak Nabi berasal dari siapa? Khadijah. Artinya mereka pasti lebih dahulu lahir daripada Ibrahim. Jelas ya? Baik. Jadi itu
secara umum ya terkait dengan penyebutan anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kenapa tidak terlalu banyak dibahas, tidak didetailkan, ada silang pendapat dan seterusnya? Karena anak-anak beliau itu banyak yang meninggal di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat itu kan banyak yang baru masuk Islam. Mereka kadang tidak bertanya tentang hal tersebut, tidak mendapati hal itu. Dan itu juga bukan hal yang didetailkan di dalam riwayat-riwayat. Iya. Baik. Jadi inilah urutan untuk anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, jadi tadi saya juga mau kasih kesimpulan tentang putri Nabi. Ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan yang paling muda itu Ummu Kulthum. Ini pendapat penulis di sini. Yang ketiga yang kedua ada yang mengatakan paling muda adalah Fatimah. Itu mayoritas ulama. Dan yang ketiga ada yang mengatakan yang paling muda adalah Ruqayyah. Yang paling muda adalah Ruqayyah. Tapi pendapat yang paling dekat bahwa yang paling muda dari putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Iya.